Jadi, pembahasan kita pada kali ini yaitu konsep dasar akuntansi manajemen, peran akuntansi manajemen, sejarah dan arah akuntansi manajemen, perbedaan peran akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Apa sih itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen memiliki 7 konsep dasar. Yang pertama, pengukuran biaya. Biaya diukur untuk berbagai tujuan, termasuk penentuan harga pokok produk, evaluasi kinerja, dan pengendalian biaya. Biaya dapat dibedakan menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan semi variabel. Yang kedua, anggaran. Anggaran adalah rencana keuangan yang merinci pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan selama periode tertentu. Anggaran membantu manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan aktivitas bisnis. Yang ketiga, analisis varian. Ini adalah proses membandingkan hasil aktual dengan anggaran untuk mengevaluasi kinerja. Varian yang signifikan dapat menunjukkan area yang perlu diperbaiki atau diinvestigasi lebih lanjut. Yang keempat, pengambilan keputusan. Informasi akuntansi manajemen digunakan untuk mendukung keputusan strategis, seperti membantu investasi baru, memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan produk, dan merencanakan ekspansi. Yang kelima, laporan manajemen. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi yang relevan kepada manajemen. Laporan dapat mencakup analisis biaya, laporan kinerja, dan laporan laba rugi yang disesuaikan. Yang keenam, cost volume profit. Analisis ini membantu manajemen memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan keuntungan. Ini penting untuk menekankan titik impas dan merencanakan keuntungan. Yang ketujuh, kinerja dan penilaian. Akuntansi manajemen juga mencakup penilaian kinerja individu atau unit bisnis dengan menggunakan berbagai indikator kinerja kunci. Selanjutnya, akuntansi manajemen memiliki 5 peranan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen menyediakan informasi yang diperlukan untuk membantu manajer dalam membuat keputusan strategis dan operasional. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengendalian. Akuntansi manajemen membantu dalam merencanakan anggaran dan mengendalikan biaya, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja. Dengan menggunakan berbagai laporan dan analisis, akuntansi manajemen memungkinkan manajer untuk mengevaluasi kinerja departemen atau unit bisnis. Yang keempat yaitu analisis biaya. Akuntansi manajemen menganalisis biaya produk dan layanan untuk menentukan harga jual yang kompetitif dan menjaga profitabilitas. Dan yang kelima yaitu pengelolaan sumber daya. Akuntansi manajemen membantu dalam mengelola sumber daya secara efisien, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Akuntansi manajemen memiliki sejarah, di mana kebanyakan prosedur perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen yang digunakan pada abad ke-20 dikembangkan antara tahun 1880 dan 1925. Sebelum tahun 1914, banyak perkembangan awal yang menekankan pada perhitungan biaya produk yang menelusuri tingkat laba perusahaan ke tiap produk dan menggunakan inovasi ini untuk pengambilan keputusan strategis. Akan tetapi, penekanan pada hal tersebut mulai ditinggalkan sejak tahun 1925. Dengan seiringnya munculnya pendekatan perhitungan biaya persediaan yang mengalokasikan biaya manufaktur ke produk agar biaya persediaan dapat dilaporkan kepada pengguna eksternal laporan keuangan perusahaan. Pelaporan keuangan telah menjadi pendorong untuk membentuk desain sistem akuntansi biaya. Manajer dan perusahaan bersedia menerima informasi biaya rata-rata secara agregat atas setiap produk dikarenakan mereka merasa tidak membutuhkan informasi biaya dari setiap produk yang telah terperinci dan akurat mengenai setiap produk. Sepanjang perusahaan memproduksi produk-produk sejenis yang membutuhkan sumber daya pada tingkat yang hampir sama, informasi biaya rata-rata yang disediakan oleh sistem biaya dan dipengaruhi oleh sistem keuangan sudah cukup memadai.
Walaupun keanekaragaman jenis produk pada beberapa perusahaan meningkat, kebutuhan informasi biaya yang lebih akurat tidak akan sebanding dengan tingginya biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi tersebut. Pada banyak perusahaan, biaya yang dikeluarkan untuk menyusun sistem biaya yang terperinci lebih besar dibandingkan manfaatnya. Lanjutan dari sejarah akuntansi manajemen, beberapa usaha untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional dilakukan pada tahun 1950-an dan 1960-an. Para pengguna mendiskusikan kelemahan informasi yang disediakan oleh sistem yang didesain untuk menyusun laporan keuangan. Akan tetapi, usaha-usaha pada perbaikan sistem tersebut pada dasarnya terpusat untuk membuat informasi akuntansi keuangan yang lebih berguna bagi penggunanya daripada untuk menghasilkan seperangkat informasi dan prosedur baru yang terpisah dari sistem pelaporan eksternal. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, praktik-praktik akuntansi manajemen tradisional yang sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan manajerial banyak ditemukan. Beberapa pihak menyatakan sistem akuntansi manajemen yang ada usaha dan tidak berguna. Perhitungan biaya pada produk sumber daya yang lebih akurat dibutuhkan untuk memungkinkan manajer meningkatkan kualitas dan produktivitas, serta mengurangi biaya. Sebagai tanggapan terhadap kelemahan sistem akuntansi manajemen tradisional, berbagai usaha dilakukan untuk mengembangkan sistem akuntansi manajemen baru yang dapat memenuhi kebutuhan lingkungan ekonomi dewasa ini. Selanjutnya, kita akan memasuki arah akuntansi manajemen. Kemana sih arah akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang fokus pada penyediaan informasi untuk manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi akuntansi manajemen memiliki arah yaitu 1. Sebagai perencanaan dan penganggaran, membantu manajemen dalam merencanakan kegiatan dan mempersiapkan anggaran untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Pengendalian biaya, mengawasi dan mengendalikan biaya agar sesuai dengan anggaran dan mengidentifikasi penyimpangan untuk perbaikan. 3. Analisis kerja, menyediakan informasi tentang kinerja departemen atau produk, biasanya melalui laporan kinerja dan analisis varian. Yang keempat, mengembalikan keputusan, menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk keputusan strategis, yang investasi kayak mah koy. Bisa diangkat, lanjut saya. Sampai mana itu? Ulang baru ya. 4. Pengambilan keputusan, menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk keputusan strategis seperti investasi, pengembangan produk, dan penentuan harga. 5. Investasi. Penilaian investasi menggunakan metode seperti analisis biaya, manfaat, nilai kini, bersih atau NPV, dan pengembalian investasi atau ROI untuk mengevaluasi proyek investasi. Keenam, akuntansi berbasis aktivitas atau yang disingkat ABC, mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas dilakukan, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang biaya sebenarnya dari arah produk atau layanan. Arah akuntansi manajemen selanjutnya yaitu laporan internal, menyusun laporan yang relevan untuk manajemen yang mungkin tidak diungkapkan dalam laporan keuangan eksternal. Yang ke-8, peningkatan proses, mengidentifikasi area untuk efisiensi dan efektivitas operasional melalui analisis biaya dan manfaat. Ke-9, strategi dan kebijakan, mendukung pengembangan strategi jangka panjang dan kebijakan organisasi berdasarkan analisis data keuangan dan operasional. Selanjutnya, perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Pengguna utama. Akuntansi manajemen berfokus pada kebutuhan informasi dari pengguna internal, sedangkan akuntansi keuangan berfokus pada informasi bagi pengguna eksternal. Pembatasan pada masukan dan proses. Akuntansi manajemen tidak bergantung pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, SEC, PCAOB, dan FASB, menetapkan prosedur akuntansi yang harus diikuti untuk pelaporan keuangan. Masukan dan proses dari akuntansi keuangan harus jelas dan terbatas. Hanya kegiatan ekonomi tertentu yang memenuhi kualifikasi sebagai masukan dan proses harus mengikuti metode yang diterima secara umum. Tidak seperti akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen tidak mempunyai lembaga khusus yang mengatur format, isi, dan aturan dalam memilih masukan proses dan penyusunan laporan keuangan. Manajer bebas memilih informasi apapun yang merasa mereka inginkan asalkan dapat dibenarkan atas dasar analisis biaya manfaat. Jenis informasi. Perbatasan dalam akuntansi keuangan cenderung menghasilkan informasi keuangan yang objektif dan dapat diverifikasi. Dalam akuntansi manajemen, informasi dapat berupa informasi keuangan dan non-keuangan, serta bersifat lebih subjektif. Tingkat agregasi. Akuntansi manajemen menyediakan
ukuran dan laporan internal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja berbagai entitas, lini produk, departemen, dan manajer. Informasi yang sangat terperinci dibutuhkan dan disediakan. Di lain pihak, akuntansi keuangan berfokus pada kinerja perusahaan secara keseluruhan dan memberikan sudut pandang yang lebih agregat. Keluasan, akuntansi manajemen jauh lebih luas daripada akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen meliputi aspek-aspek ekonomi, manajerial, rekayasa, industri, ilmu manajemen, dan berbagai bidang lainnya. Akuntansi keuangan memiliki orientasi historis. Fungsinya adalah mencatat dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah terjadi. Walaupun akuntansi manajemen juga mencatat dan melaporkan kejadian-kejadian yang telah terjadi, akuntansi manajemen lebih menekankan pada penyediaan informasi kegiatan-kegiatan di masa mendatang. Manajemen, sebagai contoh, tidak hanya ingin mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu produk, tetapi juga biaya yang akan dikeluarkan untuk suatu produk. Mengetahui biaya yang akan dikeluarkan dapat membantu perencanaan pembelian bahan, membuat keputusan penetapan harga, dan sebagainya. Orientasi masa depan ini dibutuhkan karena akan digunakan untuk mendukung fungsi manajerial dari perencanaan dan pengambilan keputusan. Poin yang terakhir adalah metode pembebanan biaya. Metode pembebanan biaya adalah cara yang digunakan untuk menghitung dan mendistribusikan biaya dalam suatu organisasi atau proyek. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan. 1. Metode pembebanan biaya langsung, direct costing, yaitu memisahkan biaya tetap dan variabel. Hanya biaya variabel yang dibebankan pada produk, sementara biaya tetap dicatat terpisah. Yang kedua, metode pembebanan biaya penuh atau full costing. Semua biaya baik tetap maupun variabel dibebankan pada produk. Ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang ketiga, metode pembebanan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing atau ABC, yaitu mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang memicu biaya tersebut. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya produk atau layanan. Yang keempat, metode pembebanan biaya marginal atau marginal costing. Hanya biaya tambahan yang berkaitan dengan produk barang tambahan yang dihitung. Ini sering digunakan untuk keputusan jarak pendek, keputusan jangka pendek. Yang kelima, metode pembebanan biaya standar atau standar costing, yaitu menggunakan biaya standar yang telah ditentukan untuk membandingkan dengan biaya yang aktual, membantu dalam pengendalian biaya. Yang keenam, metode pembebanan biaya variabel atau variable costing. Hanya biaya variabel yang dimasukkan dalam perhitungan biaya produk. Biaya tetap dianggap sebagai biaya periode. Mungkin hanya itu pembahasan materi dari saya.